Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada ibu-ibu semua. Bagaimana kabar ibu-ibu semua hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah sempat menghadiri pelatihan kita pada kali ini, yaitu pelatihan kerjasama tim atau namanya teamwork training. Oke, selanjutnya. Oke, sebelumnya perkenalkan ibu-ibu sudah tahu siapa saya belum? Belum. Siapa itu? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafni Melisa Putri, biasa dipanggil atau ibu bisa memanggil saya Rafni. Saya ini merupakan instruktur pada pelatihan kali ini, yang mana saya berfokus pada pengembangan komunikasi efektif. Nah, dengan pengalaman dalam mengajar dan juga mendampingi peserta, saya berkomitmen untuk menghadirkan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan juga mudah diterapkan. Nah, saya percaya bahwa komunikasi yang baik itu adalah kunci untuk membangun kerjasama yang solid, sehingga pelatihan yang saya berikan nantinya bisa membangun kerjasama antar ibu-ibu semua ini. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu safety briefing atau induction. Nah, jadi di dalam gedung kita ini kita memiliki dua buah pintu, yaitu yang pertama itu ada pintu utama yang ada di belakang ibu-ibu semua, yang mana dibuka, cara membukanya yaitu dengan cara didorong. Nah, kita juga memiliki pintu tambahan yang ada di sebelah kiri ibu-ibu, yang cara membukanya itu ibu-ibu bisa dengan cara menariknya. Oke, ibu-ibu, selanjutnya. Oke, saat ini kita tidak dalam simulasi kebakaran. Dalam keadaan darurat, sirine tanda darurat akan terdengar nantinya. Nah, jadi kalau ada kebakaran, petugas kami akan mengarahkan untuk Bapak atau Ibu untuk menuju pintu keluar yang aman, dimulai dari tempat duduk yang paling belakang. Selanjutnya, nah, jadi bila terjadi kebakaran, jangan panik ibu-ibu dan jangan menggunakan lift. Nah, dan juga apabila ibu-ibu menggunakan sepatu hak yang tinggi, mohon dilepas. Lalu berjalanlah merunduk bila tampak asap itu mengarah ke Bapak atau Ibu, dan juga segera mengikuti arah petunjuk evakuasi yang ada. Nah, nantinya petugas kami akan menuntun Bapak atau Ibu menuju titik kumpul yang terletak di lapangan parkir dan halaman depan gedung ini. Nah, selanjutnya, bila terjadi gempa ibu-ibu, dalam keadaan darurat Bapak Ibu itu harus mencari tempat perlindungan yang aman, yaitu ibu-ibu bisa berlindung di bawah meja maupun kursi. Nah, nantinya selanjutnya akan mengikuti prosedur yang telah saya sebutkan tadi. Oke, sebelum itu ada yang tak hadir nggak ibu-ibu? Ada. Kalau gitu saya absensi aja ya. Oke, yang pertama itu ada Rahma Widya Putri, ada? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Yang kedua Fajar Aldi Saputra? Belum datang. Oh, belum datang. Oke. Yang ketiga Novi Andriani? Ini, Bu. Oke. Yang keempat ada Bapak Dedi Pratama, ada? Enggak ada. Oh, enggak ada. Yang kelima itu ada Ibu Siti Marlina? Hadir. Oke, yang terakhir ada Bapak Yusuf Anggara, ada tidak? Sepertinya belum datang. Oh ya, sepertinya belum datang ya, nggak apa-apa. Selanjutnya, oke. Ibu-ibu udah tahu nggak apa topik pembahasan kita pada kali ini? Belum. Oke, jadi pelatihan kita pada kali ini yaitu pelatihan tentang kerjasama tim. Nah, jadi di mana kompetensi yang bisa didapat nantinya yaitu ibu-ibu bisa membangun komunikasi efektif dalam kerja tim. Nah, selanjutnya, jadi ada pun tujuan pelatihan dari pelatihan kita kali ini ibu-ibu. Nah, jadi setelah selesai ibu-ibu mengikuti pelatihan, ibu-ibu itu bisa memiliki kompeten atau mampu dalam yang pertama itu ibu-ibu bisa menjelaskan pentingnya kerjasama tim dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi peran maupun tanggung jawab anggota tim. Yang selanjutnya, ibu-ibu bisa menerapkan teknik komunikasi efektif dalam tim kerja. Nah, selanjutnya saya mau nanya dulu nih sama ibu-ibu. Ibu-ibu tahu nggak apa itu kerjasama tim atau teamwork training? Ada yang tahu ibu-ibu? Ya, boleh? Mungkin kerjasama dalam kelompok ya. Oh iya, bagus sekali ibu-ibu. Nah, jadi kerjasama dalam tim itu saya jelaskan sedikit ya. Adalah proses bekerja sama dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi kita berkelompok untuk mencapai tujuan yang ingin kita tuju.
Nah, jadi pelatihan kita kali ini itu dilengkapi oleh peralatan dan juga perlengkapan. Yang pertama itu ada laptop dan proyektor. Laptop yang sudah ibu pegang masing-masing. Yang kedua itu ada papan tulis dan juga spidol. Yang ketiga itu ada penghapus papan tulis. Yang selanjutnya itu ada ATK atau alat tulis kantor. Yang selanjutnya ada slide PPT yang sudah saya berikan tadi kepada ibu-ibu. Selanjutnya, nah sepertinya ibu-ibu ini udah loyo atau tidak semangat lagi. Kalau gitu boleh nggak saya memberikan ice breaking agar ibu-ibu bisa fokus? Boleh. Bu. Oke. Kalau saya bilang tim, ibu-ibu tepuk 1 kali. Ya. Kalau saya bilang kompak, ibu-ibu tepuk 2 kali. Dan kalau saya bilang kerjasama, ibu-ibu tidak tepuk. Ngerti ibu-ibu? Sama tidak tepuk. Ya, ibu. Oke. Nah, tim. Oke. Kerjasama. Oke. Kalau kompak. Oke. Sepertinya ibu-ibu udah semangat dan fokus. Nah, jadi untuk kedepannya semoga ibu-ibu lebih fokus lagi ya agar materi kita ini dapat diresapi nantinya. Oke, ibu-ibu, kita lanjutkan. Oke, Bu. Oke. Nah, jadi pengantar yang pertama itu ibu-ibu harus tahu dulu apa itu kerjasama tim. Nah, jadi kerjasama tim itu adalah proses sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai satu tujuan yang sama, ibu-ibu. Oke. Nah, jadi di mana kita itu saling mendukung, saling membantu, dan juga saling bekerja sama agar tercapainya tujuan yang ingin kita capai bersama-sama, ibu-ibu. Nah, jadi kerjasama tim ini memiliki tujuan. Yang pertama itu tujuannya yaitu mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai oleh individu. Nah, jadi kerjasama tim ini gunanya itu tadi, ibu, untuk tidak bisa kita mengerjakannya sendiri, dilakukan dengan kerjasama tim. Lalu tujuannya ada lagi, tujuannya yaitu mengoptimalkan kemampuan setiap anggota. Nah, lalu tujuan selanjutnya mewujudkan efisiensi dalam pekerjaan. Nah, lalu tujuan kerjasama tim lagi yaitu meningkatkan kualitas hasil kerja. Nah, jadi dengan kita mengerjakan secara bersama-sama, jadi kualitas kerja yang kita hasilkan itu bisa menjadi lebih berkualitas. Lalu bisa membentuk lingkungan kerja yang harmonis. Nah, selain tujuan kerjasama, juga kerjasama tim ini memiliki manfaat. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas. Lalu dengan kerjasama tim juga bisa memperkuat hubungan antar anggota. Lalu menyusut atau mengurangi tekanan batin individu. Nah, jadi bisa mengurangi tekanan batin kita kalau kita kerja secara individu. Lalu meningkatkan motivasi dan juga keterlibatan anggota. Selanjutnya, materi kita yaitu mengenai mengidentifikasi peran dan tanggung jawab anggota tim. Nah, jadi dalam kerja tim itu juga memiliki peran dan tanggung jawab. Nah, jadi peran dan tanggung jawab ini merupakan langkah penting agar kerja tim itu tetap berjalan terarah dan juga efektif. Nah, jadi setiap anggota itu memiliki peran dasar. Misalnya pemimpin, ibu tahu apa perannya? Mengarahkan. Ya, mengarahkan, memotivasi anggotanya. Kalau koordinator tahu ibu? Yang mengkoordinasikan semua kegiatan. Ya, yang mengkoordinasikan semua kegiatan. Kalau pencatat itu tugasnya apa ibu? Mencatat atau sebagai notulen. Ya, mencatat hasil rapat, mencatat rapat yang saat dilakukan. Kalau pelaksana, orang yang akan melaksanakan. ya, orang yang akan melaksanakan sesuai dengan bidang kerjanya ya, ibu-ibu. Kalau evaluator, ibu-ibu tahu? Yang mengevaluasi atau memberikan evaluasi di akhir. Ya, bagus sekali. Jadi evaluator itu tugasnya untuk mengevaluasi hasil kerja yang telah dilakukan oleh anggota timnya. Nah, jadi peran dan tanggung jawab ini itu akan membantu kelancaran aktivitas tim. Nah, jadi dengan pembagian tugas yang jelas tadi, anggota tim itu dapat memahami apa yang harus mereka kerjakan. Jadi memiliki batas waktu yang mereka tetapkan serta bagaimana mereka saling berkoordinasi. Nah, contohnya gini, Ibu. Misalnya orang yang teliti itu diletakkan di
dikoordinasi. Nah, kalau orang yang teknis itu diletakin sebagai pelaksana. Kalau orang yang pintar mengarahkan itu diletakkan di tempat atau di ketua. Dan juga kerjasama tim ini harus tahu siapa yang akan memimpin rapatnya nanti, siapa yang akan memimpin kerjasamanya nanti, itu siapa yang mencatat. Jadi harus jelas. Nah, oke, itulah penjelasan pelatihan kita pada kali ini, yaitu pelatihan tentang kerjasama tim. Mungkin ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke. Ada Bu? Apa Bu? Boleh silakan. Silakan diperkenalkan dirinya. Nah, ini yang saya mau pertanyakan. Ya, Bu, silakan. Jadi oh ya, sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Indi. Nah, yang mau saya tanyakan yaitu kan materi kita itu tentang kerjasama tim. Ya. Nah, setelah mendengarkan materi-materi yang telah Ibu sampaikan, saya mau bertanya, jika dalam suatu tim itu ada seseorang yang tidak mau bekerja sama, padahal kita sudah mengajaknya untuk bekerja sama gitu kan Bu, tapi dia tetap mau sendiri, ibaratnya dia tuh kayak egois. Bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk membuat orang ini jangan egois kayak gitu Bu? Oke, terima kasih Ibu. Siapa tadi Bu? Indi Bu. Bu Indi, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat-sangat bagus. Mungkin dari ibu-ibu ada yang tahu nggak apa jawaban dari pertanyaan Ibu Indi tadi? Ada yang tahu ibu-ibu? Tidak tahu. Oke, nah jadi jika ada orang nih yang nggak mau dia bekerja sama, padahal harus bekerja sama, ya seperti itu pertanyaannya tadi Bu? Iya. Nah jadi gimana ya solusinya? Jadi solusinya gini Bu, mungkin kita bisa memberikan solusinya dengan cara berkomunikasi. Ya itu yang namanya tadi harus memiliki komunikasi yang efektif ibu-ibu. Nah jadi ibu-ibu harus bisa mengajaknya, harus bisa berkomunikasi yang baik dengan dia. Jadi ini penting. Jadi kerjasama tim itu gunanya untuk agar pekerjaan ini cepat selesai dengan baik, memiliki hasil yang berkualitas. Nah jadi itu yang namanya tadi komunikasi efektif. Jadi harus dengan komunikasi efektif ibu-ibu. Udah paham ibu-ibu? Ya paham. Jadi kalau ada teman kita yang yang tidak mau bekerja sama atau lebih egois, maksudnya egois dan mementingkan dirinya, jadi kita harus bisa melakukan komunikasi yang efektif. Ya Bu. Makasih ya Bu atas jawabannya. Ya sama-sama Ibu. Ada lagi ibu-ibu yang lain masih ragu nih tentang materi kita kali ini? Masih ada ibu-ibu? Mungkin tidak ada lagi Bu. Oke, tidak ada lagi. Kalau gitu kita masuk ke tahap praktik ya ibu-ibu. Nah jadi pada tahap praktik ini tuh saya ingin membentuk kelompok. Sekarang kita hadir berapa orang Bu? 4 orang ya. Oke, saya akan membagi 2 kelompok, yang mana setiap kelompok itu berisikan 2 orang. Nah jadi setiap kelompok ini akan bekerja sama mempraktikkan materi komunikasi efektif tadi ibu-ibu. Nah jadi silakan ibu tentukan peran masing-masing dari anggota ibu. Misalnya ibu ini jadi pemimpin, ibu ini jadi pencatat, ibu ini jadi pelaksana. Sampai sini paham ibu? Paham. Oke, paham. Lalu saya akan memberikan satu situasi kerja kepada setiap kelompok. Contohnya menyelesaikan tugas bersama, lalu mengatasi salah paham dan membagi kerjasama
selama 2-3 menit. Lalu gunakan teknik mendengar aktif tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu menyampaikan pesan dengan jelas dan sikap saling menghargai. Lalu silakan Ibu lakukan role play sesuai dengan skenario yang diberikan. Lalu tunjukkan bagaimana kelompok itu berkomunikasi, bekerja sama, dan mencari solusinya. Nah, setelah role play selesai ini, nantinya setiap kelompok itu menjelaskan hasilnya. Sampaikan apa yang sudah berjalan baik, serta hal yang masih perlu ditingkatkan. Oke, saya berikan waktu 2 menit untuk ibu-ibu melakukan praktik kali ini. Sampai sini mungkin ibu-ibu sudah paham praktiknya? Paham. Oke, silakan saya berikan waktu 2 menit dari sekarang. Situasinya tadi itu tentang menyelesaikan tugas bersama, lalu ada bagaimana cara mengatasi salah paham antar anggota tim. Nah, itu situasinya tadi, Ibu. Oke, Bu, izin Bu. Ya, silakan. Mungkin pada kelompok kali ini, kelompok apel, Ya. kami di sini membagi peran. Oke, Ibu. Saya sendiri sebagai pemimpinnya dan teman saya sebagai pencatat penuturannya. Ya. Jadi, pada saat apa tadi situasinya, Ibu? Situasinya itu mengatasi salah paham antar anggota, Ibu. Jika misalkan saya sebagai pemimpin dan teman saya sebagai pencatat, kami memiliki kesalahpahaman. Ya. Nah, kami bisa melakukan yang seperti di atasnya dengan seperti yang disampaikan dengan melakukan komunikasi tadi, di mana letak kesalahpahaman tadi, di mana letak komunikasi, di mana letak miskomunikasi tadi. Nah, sehingga mungkin dari hal itu kami tidak ragu lagi dalam mengerjakan sebuah tugas kelompok, atau dapat dikatakan mudah dalam penyelesaiannya karena memang dilakukan sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Oke, terima kasih banyak Ibu. Nah, jadi Ibu sudah paham ya bagaimana praktik kerjasama tim yang baik itu. Iya. Nah, jadi praktik ini dilakukan agar ibu-ibu tuh paham bagaimana kerjasama tim yang baik, bagaimana cara membagi peran yang seharusnya dikerjakan ini, yang seharusnya dikerjakan ini. Nah, jadi di sini gunanya praktik kita pada kali ini. Oke, sampai sini mungkin itu praktik kita pada kali ini. Selanjutnya, oke, sebelum itu saya ingin memberikan evaluasi kepada ibu-ibu nih tentang bagaimana nih, mengapa komunikasi efektif itu sangat penting dalam kerja tim loh ibu-ibu. Mengapa sangat penting? Mengapa? Ya, ibu silakan. Menurut saya mengapa kerjasama itu sangat penting ya karena kalau dilakukan secara bersama-sama, di mana itu ada beberapa pihak di dalamnya, itu akan memudahkan dalam menyelesaikan tugas atau memudahkan proses pencapaian tujuan dengan cepat. Oke, terima kasih atas pendapatnya Ibu. Ya, sepertinya Ibu sudah paham mengenai konsep yang namanya komunikasi, kerjasama, dan juga penerapan teknik komunikasi dalam situasi kerja tim. Nah, selanjutnya, oke, pada tahap ini saya ingin memberikan kesimpulan. Nah, jadi kerjasama tim itu adalah proses sekelompok orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, jadi di dalam kerjasama tim ini diperlukannya komunikasi efektif. Nah, jadi komunikasi efektif ini dalam kerja tim itu penting untuk menyamakan pemahaman, menghindari kesalahpahaman antar anggota, dan memperlancar kerjasama kita. Nah, dengan mendengarkan aktif, menyampaikan pesan dengan jelas, serta memberi umpan balik yang baik, tim dapat bekerja lebih kompak dan mencapai tujuan bersama. Nah, mungkin sekian pelatihan kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.